Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan oleh Allah yang diberikan, nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Dan untuk itu pula tidak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, memang tidak kita herani lagi para ulama, karena memang mereka memang berbeda pendapat dalam ketetapan suatu hukum, berbeda-beda pendapatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai variasi warna kulit, bahasa, tabiat dan bentuk tubuh. Dalam keragaman inilah terdapat keindahan dan kesempurnaan. Dengan kata lain, perbedaan merupakan fitrah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyablukum fima ataakum fastabiqul khairat. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimashqi al-Syafi'i menegaskan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat bagi umat, sebab mereka telah berijtihad dengan mengerahkan sekuat tenaga guna mencari kebenaran. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi, sebab Rasulullah merupakan tokoh sentral, tempat rujukan sebagai permasalahan yang dialami oleh para sahabat. Jika para sahabat berselisih pendapat, mereka segera mengembalikan kepada Rasulullah, dan Rasul pun kemudian menjelaskan pendapat yang benar. Adapun cara kita menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang mana telah dijelaskan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ini adalah prinsip agung yang mesti diikuti oleh setiap Muslim, yang mana Mujahid dan lebih dari satu orang salaf berkata, yaitu kembalikanlah kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua hal yang diperselisihkan manusia, baik perkara pokok, agama dan cabang-cabangnya, maka hendaknya perselisihan itu dikembalikan menurut keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Maka apa yang dihukumi oleh
kitabullah dan sunnah rasulnya, dan hal tersebut dinyatakan benar oleh keduanya, maka itulah al-haq, kebenaran, dan selain itu adalah kesesatan. Oleh karena itu perlu kita ketahui pembedaan pendapat di kalangan para ulama masalah fikih. Yang pertama, kita harus pelajari dalil dari kedua belah pihak. Ulama ini kenapa begini, ulama itu kenapa begitu. Pelajari, lalu ambil pendapat yang menurut kita sesuai ilmu yang kita sampai. Pendapat ini yang lebih kuat, ambil itu, tapi wajib kita ihtiram. Lalu apa itu ihtiram? Ihtiram itu menghargai ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Tidak boleh kita membid'ahkan terhadap amalan yang tidak kita ambil selama amalan itu tidak diikhtilafkan hukumnya oleh para ulama. Tidak boleh menuduh ahli bid'ah pada ulama pendapat yang tidak kita ambil. Ini masalah fikih. Adapun metodologi istihad, mereka sama Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat sahabat dan para tabi'in. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.